وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, walaupun kondisi hujan, kita bisa sampai di tempat ini. Mudah-mudahan acara kita nanti berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari majelis ini. Saudara sekalian, setiap orang berusaha untuk yang asalnya dalam kekufuran, dia ingin menetapi Islam atau keimanan. Yang asalnya menjadi ahli bid'ah, kemudian ingin berpindah menjadi ahli sunnah. Yang asalnya ahli maksiat, kemudian menjadi ahli taat. Setiap kali kita berusaha untuk meningkat seperti itu, selalu akan datang apa? Ujian. Nah, ujian selalu akan datang. Sebagaimana Allah firmankan, ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, maksud ayat ini adalah memastikan bahwa setiap orang menyatakan iman, dia akan diuji. Begitu juga dalam hal yang lain, sama. Ketika seseorang menjadi ahli bid'ah, kemudian dia ingin tinggalkan bid'ahnya, dia ingin tetapi sunnah, maka dia akan diuji. Orang yang biasanya ahli maksiat, dia ingin taubat, ingin menjadi ahli taat, dia akan ujian-ujian ini Allah berikan ada kalanya untuk menguji seberapa sih kesubuhan kita. Kalau dalam bahasa anak sekarang, orang sekarang, seberapa sih niat hijrahnya? Nah, beneran enggak sih dia mau hijrah? Diuji oleh Allah. Nah, maka saudara sekalian, kita, terutama saudara-saudara yang dari mantan Islam Jamaah, ketika saudara-saudara memutuskan untuk meninggalkan kelompok ini misalnya, jangan dikira nanti itu akan enak-enak ya, pasti akan ada ujian, macam-macam ujiannya. Ada yang diuji melalui apa? Kesehatannya. Nah, biasanya sehat-sehat aja, tiba-tiba sakit. Ada yang diuji lewat ekonominya, misalnya. Ada yang diuji lewat apa lagi? Permusuhan lingkungannya. Nah,
Dan yang paling berat biasanya adalah diuji dari apa? Penentangan keluarganya. Ya enggak? Baik, ditentang keluarganya, ditentang orang tuanya, ditentang istrinya sampai istrinya minggat dan seterusnya. Nah, ujian-ujian seperti ini salah satu hikmahnya adalah Allah ingin melihat seberapa kesungguhan kita. Dengan ujian itu kelihatan orang yang memang betul-betul dan sungguh-sungguh ingin hijrah, ada ujian gak ada masalah. Tapi yang niatnya kurang, tekadnya kurang, begitu ada cobaan agak berat, balik nulis surat tobat. Nah, saudara sekalian, mengingat cobaan itu pasti datang. Sebenarnya yang namanya cobaan itu tidak selalu berupa musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang cobaan itu justru sesuatu yang menyenangkan. Walanabluwannakum bil khair bil khairi gimana? Wa nabluukum bisyarr. Dilupakan ayatnya. Ada yang bisa bantu? Baik. Ayatnya dilupakan Al-Fatihah. Baik. Allah pasti akan menguji kalian dengan apa? Kebaikan maupun kejelekan. Bisyarri wal khairi fitnah. Nah, Allah pasti memberikan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti menguji kalian sesuatu yang buruk, artinya sesuatu yang kita nggak suka, sesuatu yang kita suka. Sebagai apa itu? Fitnah. Artinya ketika kita nggak benar menyikapi ujian ini akan menimbulkan kerusakan buat kita. Karena ujian itu pasti datang. Dan biasanya yang kita anggap sebagai ujian itu adalah yang jelek-jelek tadi. Ya, yang berat. Cobaan sekarang. Apa cobaannya? Usahanya jadi sulit. Cobaannya apa? Sakit. Itu baru dibilang cobaan. Tapi kalau yang usahanya tambah lancar, langsung simpulkan barokah setelah hijrah. Apa lagi? Yang istrinya nambah, barokah setelah hijrah. Padahal dua-duanya cobaan, dua-duanya ujian, dua-duanya ujian. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas yang satu saja. Yang mana? Yang kita biasanya anggap itu sebagai cobaan. Apa itu? Musibah. Nah, cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita mensikapi ujian ini? Bagaimana kita mensikapi musibah ini? Supaya kita nggak rusak. Supaya kita selamat. Saudara sekalian, hal pertama, ketika musibah atau ujian yang tidak menyenangkan, kita harus lakukan adalah introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu sebab dosa yang kalian kerjakan.
Nah, musibah-musibah yang menimpa kita itu pasti ada salah kita di situ. Begitu juga Allah berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Banyak kerusakan, bencana terjadi di darat ataupun di laut. Penyebabnya adalah perbuatan manusia. Nah, maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, yang pertama kali segera kita lakukan adalah introspeksi diri. Kita apa yang keliru dari langkah saya, atau yang keliru dari apa yang saya lakukan apa. Mungkin itu nggak ada kaitannya dengan proses hijrah kita, nggak ada. Nah, atau juga mungkin ada. Nah, jadi, yang penting kita harus apa? Introspeksi diri. Nah, ada seorang ulama mengatakan, ila asillah wajadtu athara dzalika fi dabati wa ahli. Terkadang aku berbuat maksiat, kemudian dampaknya terlihat pada istri dan kendaraanku. Coba. Nah, istrinya yang asalnya penurut, sangat hormat kepada suaminya, istri yang salehah, tiba-tiba rewel, gak jelas. Nah, tiba-tiba bisa jadi yang seperti itu akibat apa? Akibat maksiat yang kita kerjakan. Kendaraan kita rewel, habis diservis rusak lagi, ada aja yang rusak. Nah, itu karena apa? Karena maksiat yang kita kerjakan. Akan tetapi saudara sekalian, dengan ayat ini jangan sampai kita punya kesimpulan yang sebaliknya. Gimana? Kalau saya nggak pernah dapat musibah, berarti saya nggak pernah berbuat dosa. Ya, jangan diartikan begitu. Nah, karena dalam ayat tadi terusannya wa ya'fu an katsir. Banyak dosa-dosa yang Allah maafkan. Banyak kita berbuat maksiat, tapi Allah tidak menghukum, itu sering. Ya enggak? Sering. Nah, kita coba lihat diri kita masing-masing. Apakah setiap kita berbuat maksiat kemudian Allah menghukum kita saat itu? Enggak selalu. Yang Allah lebih banyak ketika kita mendapatkan musibah, bisa dipastikan saya ada salah. Nah, kemudian setelah itu menjumpai ternyata saya memang salah, saya memang musibah. Apa yang harus segera kita lakukan? Segera bertaubat. Nah, baca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berbuat dosa kemudian dia salat 2 rakaat lalu beristighfar kecuali Allah mengampuni dosanya. Gak usah ditulis tapi ya. Segera taubat Allah. Nah, kemudian sikap kita selanjutnya ketika kita mendapatkan musibah,
Yang wajib kita lakukan adalah apa? Adalah apa? Sabar. Ini wajib ya. Hukumnya orang sabar itu wajib. Nah, Allah lakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Aku pasti akan memberi kalian ujian. Entah itu rasa takut, mungkin banyak di sini yang diuji dengan rasa karena hidupnya di komplek, orang sak komplek musuhi misalnya, atau masih ada yang takut konangan di sini, ada nggak yang di sini masih takut konangan? Bisa jadi cobaan itu berupa rasa takut, walju', mungkin lapar. Tapi kalau ujian lapar kayaknya sekarang hampir nggak ada ya. Nah, kemudian wa naqsin minal amwal, kekurangan dari hartanya berkurang atau bahkan bangkrut misalnya. Wal anfus, kekurangan dalam dirinya, sakit, kecelakaan mungkin. Wathamarat, atau buah-buah, apapun bentuk ujian. Nah, lalu apa yang Allah janjikan? Wa basyiris sabirin. Nah, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Nah, kewajiban kita adalah sabar. Dan inilah orang iman. Orang iman itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang iman itu. Nah, bagaimana menakjubkannya? Inna amrahu kullahu khair. Apapun perkara dia itu mesti baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang bisa begitu hanya orang iman. Nah, mesti baik. Bagaimana? Apabila dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia puji Allah. Nah, ketika dia mendapatkan kejelekan, musibah, dia tetap memuji Allah, kemudian dia bersabar. Nah, sabar. Sabar itu apa? Sabar, jangan sampai marah, ya, jangan sampai menggerutu, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah tidak ridha, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak senangnya kita dengan qadarnya Allah. Nah, kemudian kita tahan anggota badan kita, jangan sampai membuat sesuatu yang Allah gak ridha. Nah, sabar. Kita harus bisa sabar. Tapi sulit ya. Nah, sabar memang sulit. Tidak membiasakan diri untuk orang yang tidak diberi taufik oleh Allah. Nah, andai kita merasa sabar itu sulit, kita harus ingat akibatnya orang sabar itu lebih baik. Nah, sabar. Ini batas yang wajib di sini. Pokok dari kesabaran kita, bukti dari kesabaran kita ketika kita mendapatkan musibah. Musibah itu tidak menjadikan kendornya kita dalam ketakwaan. Ini berarti orang sabar. Musibah itu tidak menjadikan dia berbuat sesuatu yang Allah haramkan. Musibah itu tidak membuat dia menggerutu dengan takdirnya Allah. Ini namanya orang
orang sabar. Kalau orang bilang ya saya sabar Pak, waktunya sholat, biasanya sholat berjamaah di masjid, nggak kelihatan sholat jamaah di masjid. Nah, berarti kurang sabar. Sabar sih saya dapat musibah apa misalnya ekonominya sulit, hutangnya banyak, saya sabar kok. Sabar nggak tuh? Nggak sabar namanya. Ya, itu namanya tidak sabar. Baik. Syukur-syukur dengan adanya musibah itu kita bisa sikapi dengan ridho. Ridho itu apa? Ridho itu tidak membedakan antara kita mendapatkan musibah ataupun tidak. Ini namanya apa? Ridho. Nah, ada musibah, nggak ada musibah, nggak ada perubahan dalam diri kita. Nah, ada seorang ulama yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya keluarganya. Nah, anaknya atau istrinya meninggal. Anaknya istrinya meninggal, ya sudah, dia rawat, dia mandikan, dikafani, terus apa lagi? Dikuburkan. Habis itu, nah, dia beraktivitas biasa seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Udah, waktunya kerja, berangkat kerja. Nah, waktunya ke toko, ya udah langsung ke toko aja. Ini namanya apa? Orang tidak terpengaruh dengan musibahnya. Nah, musibah itu ada atau nggak ada, dia anggap apa? Nah, yang lebih tinggi derajatnya ketika orang mendapatkan musibah adalah dia bisa bersyukur. Nah, dia bisa bersyukur. Dapat musibah, dia syukur. Nah, inilah apa yang dituntut dari kita ketika kita mendapatkan musibah. Minimal sabar. Syukur-syukur bisa ridho atau bahkan bersyukur. Tapi masalahnya gimana caranya orang bisa gitu? Ya, gimana caranya orang ketika dapat musibah minimal dia bisa sabar, gitu ya? Atau bahkan bisa ridho bahkan bersyukur. Gimana caranya? Nah, saudara sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul memberikan kita 9 resep supaya kita bisa sabar, syukur ketika kita mendapatkan musibah. Baik. Apa yang pertama resepnya? Adalah melihat musibah yang menimpa dia. Dia kena musibah dalam urusan apa? Dia mendapatkan musibah dalam urusan keuangan misalnya. Nah, ketika dia mendapatkan musibah urusan keuangan, coba lihat sih, antara uang yang hilang dengan uang yang masih ada, lebih banyak yang mana? Coba, kalau misalnya dikodarkan rugi ratusan juta misalnya, gede ya, gede. Tapi misalnya rugi ratusan juta tapi kekayaanmu masih miliaran. Nah, lihat itu.
Kadang-kadang orang ketika mendapatkan musibah, dia fokus hanya melihat pada musibahnya, hanya melihat apa yang diambil. Dia nggak melihat apa yang Allah sisakan untuknya. Ketika dia melihat apa yang diambil, nggak melihat apa yang disisakan, dia pasti akan menggerutu. Tapi kalau dia melihat apa yang disisakan, dia akan bersyukur. Salah satu kisah inspiratif dalam masalah ini adalah kisahnya Urwah bin Zubair. Suatu saat dia dapat undangan dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk datang ke istananya, yaitu di daerah Syam. Sampai di sana ternyata dia sakit. Begitu sakit ternyata kata dokter kakinya harus diamputasi. Nah, begitu kakinya diamputasi, satu apa kata dia? Alhamdulillah, Allah memberi saya 4, kemudian hanya diambil 1. Yang dipikir tuh kaki 2, tangan 2, diambil 1. Masih lebih banyak mana? Yang tersisa atau yang diambil? Nah, orang kalau melihat yang tersisa, alhamdulillah, masih disisakan 3. Coba kalau yang diambil 2, atau bahkan yang diambil 3, atau bahkan diambil semua, lebih berat kan? Lebih berat. Saat itu juga dia dikhabari anak laki-laki kesayangannya meninggal, jatuh dari kuda. Apa dia bilang? Alhamdulillah, Allah memberi saya, berapa anaknya itu, ada 6 atau 7 laki-laki. Nah, Allah memberi saya anak laki-laki yang banyak, kemudian Allah hanya ambil 1. Nah, syukurnya di situ, bukan alhamdulillah bebannya kurang ya. enggak gitu. Tapi yang dia syukuri adalah apa? Nah, Allah menyisakan dia anak lebih banyak yang diambil oleh Allah. Nah, ini caranya seperti ini. Tapi kalau kita lihat, waduh, uangku 1 juta hilang, terus mau uang kelang, domblong, padahal di tabungannya, di rekeningnya, ya masih puluhan juta, ratusan juta. Lah kok yang kehilangan 1 juta aja marah-marah, mengkelang, sedih. Dan ini keliru cara mikirnya. Nah, jadi saudara sekalian, sebesar apapun musibah menimpa kita, kita syukuri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena musibah itu bisa terjadi lebih besar daripada yang terjadi. Nah, yang mungkin yang usahanya gede-gedean misalnya, sampai bangkrut 1 miliar misalnya, rugi 1 miliar, alhamdulillah cuma 1 miliar. Coba kalau 2 miliar, gitu kan? Yang diuji rugi 3 miliar, alhamdulillah cuma 3 miliar, enggak 4 miliar. Begitu terus. Seberapapun musibah yang menimpa kita, kita bersyukur. Kenapa? Karena bisa saja Allah menimpakan musibah yang lebih besar. Oh iya. Kemudian resep yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Qayyim adalah ayyutfi'a nara musibatihi bi bardit ta'asi bi ahlil masaibi. Nah, memadamkan panasnya api musibah dengan dinginnya hiburan ketika melihat orang-orang yang terkena musibah. Baik, maksudnya gimana? Nah, ketika kita mendapatkan musibah, coba lihat di kanan kiri kita.
lihat kanan kiri kita. Di kanan kiri kita, di lingkungan banyak orang yang mendapatkan musibah. Bahkan musibahnya lebih besar daripada kita. Kalau misal ada yang mengeluh, saya selama hijrah istri saya uring-uringan terus, cobaan berat. Tapi mungkin itu cobaan berat kalau kita hanya melihat siapa? Nah, cobaan yang menimpa kita. Tapi coba cari kabar tentang teman-teman kita yang lain, bagaimana cobaannya ketika hijrah. Ada yang begitu hijrah itu di Lampung tuh ada. Nah, begitu menyatakan hijrah, istrinya 2 langsung kabur kabeh. Gimana? Nah, ada lagi yang karena hijrah, dia punya anak 7 kalau nggak salah. Itu keluarga mertuanya datang ke rumah, dikira nggak ada apa-apa. Begitu waktunya dia kerja, dia pamit kerja, sampai di kerjaan mertuanya apa? SMS. Mungkin kita nggak ketemu lagi. Anak istrinya dibawa sama keluarga mertuanya. Nah, ya untung dia masih disisakan anak yang kebetulan les, tempat lesnya istrinya nggak tahu. Nah, coba mana yang lebih berat daripada yang istrinya uring-uringan? Nah, jadi coba lihat kanan kiri kita. Ketika kita mendapatkan musibah, lihat kanan kiri kita. Banyak kok orang yang mendapatkan musibah seperti kita, atau sehingga ketika kita melihat dia, alhamdulillah cobaanku gak seberat dia. Alhamdulillah hijrahku kok mulus ya. Nah, gimana? Banyak yang hijrah itu cobaannya cuma, kalau kayak saya ini cobaannya cuma apa? Nah, cuma paling dipermuti tetangga gitu aja. Keluarganya atau sanak familinya nggak mau lagi datang ke rumah. Cuma ditokne songkok grup WA gitu aja. Diblokir. Cobaan kecil itu. Cobaan kecil. Tapi kalau kita cuma fokus melihat pada musibah, yang cobaan yang menimpa kita, kayaknya paling berat saya ini ya. Keluarga buahnya hilang semua. Grup WA aku ditokne kabeh lho, ditokne grup WA kok susah. Emang selama di grup WA itu dapat keuntungan berapa tiap hari? Jadi ini resep yang kedua. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika urusan dunia, kita diperintahkan melihat kemana? Unzur ila man tahtaka. Lihatlah orang yang di bawahmu. Yang cobanya lebih besar, lebih berat, ekonominya di bawahnya, lihat itu. Wala ila man fauqaka. Jangan melihat orang yang di atasmu. Enak ya si fulan. Hijrah gak ada keluarganya yang ngalang-ngalangi, keluarganya ikut semua, enak ya. Jangan lihat yang sana, lihat yang di bawahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri keadaan kita. Itu resep yang kedua. Resep yang ketiga nih. Ayya'lama andal jaza'a la yarudduha. Supaya dia tahu bahwa menggerutu, marah, apalagi gak akan mengembalikan keadaan. Musibah yang terjadi, misalnya uang yang hilang, gak akan kembali karena kita marah-marah, karena kita menggerutu, gak akan kembali. Yang terjadi pasti terjadi. Jaffal qalam bima anta laqid.
Apa yang engkau jumpai, penanya sudah kering. Nah, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, yang dikodarkan pasti mengenai engkau enggak akan luput. Yang dikodarkan luput darimu enggak akan kena. Jadi enggak ada manfaatnya kita mengeluh, enggak ada. Enggak ada manfaatnya kita menggerutu, enggak ada. Nah, daripada menggerutu, daripada mengeluh, cepat bangkit, ya enggak? Nek ditinggal lu bojone daripada nelongso, brutu, curhat ini ndang golek bojo meneh. Ya enggak? Nah, mungkin itu hikmah dari Allah, bojone sampean ki wis tuwek terus lunga sampean kon golek sing luwih nom. Ya enggak? Nah, lah kok malah susah gitu loh. Kok malah susah. Nggih. Baik. Kemudian resep yang keempat, dia supaya paham bahwa kalau sampai dia tidak mendapatkan pahala dan sanjungan dari Allah karena dia mendapatkan musibah, kalau sampai itu terjadi, maka itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah itu sendiri. Ya enggak? Ketika kita mendapatkan musibah, kita bisa sabar. Apa yang Allah janjikan? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi sanjungan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah. Nah, ketika orang mendapatkan musibah, dia sabar, Allah menyanjung dia di mana? Nah, di kalangan para malaikat. Allah melimpahkan rahmatnya untuk dia. Begitu dia enggak sabar. Nah, fadilah yang sebesar itu enggak dia dapatkan. Coba, mana musibah yang sesungguhnya ini? Mana musibah yang paling besar nih? Kehilangan kesempatan mendapatkan pahalanya sabar, atau kehilangan nikmat dunia yang kecil itu tadi? Mana yang lebih besar musibahnya? Nah, ketika kita tidak mendapatkan pahala yang seharusnya ini ya, kita dapatkan dengan cara gratis. Ya enggak? Nah, kita dapat musibah itu berarti apa? Peluang dapat pahala tanpa berbuat apa-apa. Ya enggak? Nah, kita dapat musibah, cukup diam enggak berutu, nah sudah dapat pahala. Nah, disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara enggak sabar, enggak dapat itu. Nah, ini resep yang keberapa? Keempat. Resep yang kelima. Ini, coba perhatikan ini. Dia katakan, ayya'lama annal jaza'a yushmitu aduwahu wa yasu'u sadiqahu. Dia supaya paham bahwa ketika dia menggerutu, ketika dia mengeluh, apalagi curhat di medsos, nah itu akan bikin musuhnya senang. Nah, begitu hijrah dapat musibah atau kesulitan, curhat di medsos tuh kan mau tuh kok jamaah deblek tenan toh. Nah, syukur wis enak-enak nih jamaah dadak murtad. Nah, seneng musuh sampean. Nah, mau ditertawakan oleh orang yang enggak senang. Nah, kalau nggak mau ditertawakan oleh orang yang nggak senang dapat musibah, diam saja, nggak usah curhat ke sana kemari, apalagi curhat di medsos, ya, apalagi apa minta donasi karena dapat musibah, jangan, ya, kesenangan orang saya nggak seneng, gitu ya.
Nah, terus teman-teman kita juga sedih, susah. Ya Allah si fulan. Nah, padahal coba saudara. Nah, kalau teman kita sedih, kita sedih juga kan? Nah, nggak enak kan kita membuat teman kita susah, membuat teman kita sedih karena kita. Nah, apalagi wa yughdhibu rabbah, membuat Allah murka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala idza Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Yang ridha dengan ujian Allah, maka dia mendapatkan ridhanya Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Yang marah ketika mendapat ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Kalau sudah kayak gini, siapa yang paling bahagia? Syaitan. Ya, syaitan berhasil dia. Ya, berhasil merusak orang banyak. Berhasil merugikan orang banyak. Nah, yang nggak senang, senang dengan musibahnya dia dapat dosa, ya enggak? Dia sendiri dapat dosa, teman dia juga pada susah, setan tepuk tangan. Nah, setannya tepuk tangan. Nah, ini resep yang ke 5. Ada dulu.
حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang keberapa tadi? Yang kelima. Baik. Resep yang ke-6. Ayya'lama annama ya'qubuhu as-sabru wal ihtisab min al-ladzati wal masarrah ad'a bibaqa'i ma, supaya memahami, mengetahui bahwa akibat dari kesabaran dia dan usaha dia untuk mendapatkan pahala dari musibahnya itu jauh atau berlipat-lipat lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Nah, pahala ketika kita mendapatkan musibah. Nah, keutamaan ketika kita mendapatkan musibah itu jauh lebih besar dari yang menimpa kita. Hilang sebagian kecil hartanya. Kalau kita bisa sabar, pahala yang kita dapatkan itu berlipat-lipat, jauh lebih besar daripada sebagian hilang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yawaddu nasun yawmal qiyamah anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid fid dunya lima yarawna min thawabi ahlil bala." Besok di hari kiamat banyak orang-orang yang akan berharap andai waktu di dunia kulit mereka dipotongi dengan gunting. Kenapa tuh? Nah, karena mereka melihat orang yang ujiannya Nah, begitu melihat orang-orang yang di dunia cobaannya berat, ternyata pahalanya luar biasa. Dia berandai-andai. Andai saya dulu di dunia dapat cobaan yang berat, misalnya apa? Kulitnya sampai diguntingi dengan gunting, dipotongi dengan gunting. Nah, orang yang tahu hakikatnya musibah, dia akan bersyukur dengan musibah yang dia dapatkan. Ketika dia tahu hakikatnya musibah, dia mungkin bahkan tidak berangan-angan musibah itu segera berlalu. Kenapa? Ini pahala besar ini. Pahala besar. Nah, maka sebagian
Ulama salaf mengatakan laula masaibud dunya lawaratnal qiyamata mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah dunia, bisa jadi kita datang di hari kiamat dengan keadaan bangkrut. Nah, tapi karena musibah-musibah dunia, kita datang di hari kiamat dengan pahala yang banyak. Dengan modal apa? Modal sabar. Dengan modal sabar. Baik. Kemudian resep yang ketujuh adalah ayya'lama anna alladhi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Supaya dia mengetahui, supaya dia pahami bahwa yang menguji dia dengan musibah itu adalah ahkamul hakimin, zat yang paling berhikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Itu namanya apa? Hikmah. Nah, hikmah itu gabungan antara ilmu dan kebijaksanaan. Nah, dia tahu mana yang terbaik buat hambanya, lalu dia berikan yang terbaik itu kepada hambanya. Itu namanya apa? Hikmah. Nah, Allah yang zat yang tidak mentakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Dengan hikmah. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita musibah. Allah memberikan kita musibah karena Allah apa? Tidak memiliki hikmah di balik musibah itu. Maka ketika dia mendapatkan musibah, dia memilih menunggu, melihat apa hikmah di balik musibahnya daripada dia menggerutu. Nah, dia lihat apa sih hikmah dari musibah ini. Terkadang saudara sekalian, Allah tidak memberikan apa yang kita senangi, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Banyak orang, nah, dia marah. Nah, tapi nggak lama kemudian dia baru sadar, oh ini tuh hikmahnya. Dulu pernah kan ada kejadian waktu Air Asia jatuh itu, katanya ada satu keluarga ketinggalan pesawat, marah-marah. Nah, marah-marah. Tapi nggak lama setelah itu dia mendengar kabar Air Asia. Nah, ini contoh. Nah, bahwa ketika Allah memberikan musibah itu pasti ada hikmahnya, baik kita tahu atau tidak. Begitu juga Allah yang memberikan musibah itu adalah Arhamur Rahimin, sayang kepada hambanya. Sayangnya Allah kepada hamba itu melebihi sayangnya manusia kepada dirinya sendiri, melebihi sayangnya manusia kepada anaknya. Rasulullah SAW pernah di satu peperangan melihat seorang perempuan lari ke sana kemari. Setiap dia datang ketemu anak kecil, dia gendong, dikira apa? Anaknya. Saking stresnya dia nggak ketemu anaknya. Rasulullah SAW kepada para sahabat, apakah kalian mengira ketika perempuan ini ketemu anaknya, dia tega menjatuhkan anaknya ke dalam api? Tentu nggak mungkin. Rasulullah kemudian mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini. Ketika Allah menguji kita, kita harus tahu ujian ini karena Allah sayang kepada kita.
Karena Allah sayang kepada kita, Allah memberi kita ujian. Dan karena Allah sayang kepada kita, nggak mungkin Allah itu menguji kita agar kita rusak, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita, nggak mungkin. Pasti ada kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Nah, apalagi tadi dikatakan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah pasti mengujinya. Nah, ketika yakin ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada saya, yakin ada hikmah di belakangnya ini. Oh iya. Kemudian Rasulullah pernah bersabda begini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-suqm." Dari hamba ada yang imannya enggak akan baik kecuali dengan sakit. Nah, dia baru akan menjadi orang iman yang baik kalau dia sakit. Nah, seandainya dia sehat, dia bisa kafir. Ada orang yang imannya akan baik kalau dia fakir. Kalau dia diberi kaya, dia akan kafir. Ada seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya Allah mentakdirkan kita, nah misalnya diqadar ekonominya sulit, syukuri alhamdulillah. Nah, mungkin kalau Allah mengqadarkan saya kaya, minimal kalau sekarang saya kaya ini pasti nggak baik. Nah, Allah mengqadarkan kita sakit, alhamdulillah. Inilah wujud sayang Allah kepada saya. Seandainya saya sehat, mungkin saya malah berbuat maksiat. Nah, kita ditinggal teman-teman kita, alhamdulillah. Nah, Allah membebaskan kita, menjauhkan kita dari teman-teman yang enggak baik, atau setidaknya teman yang enggak manfaat buat kita. Ya enggak? Nah, coba. Nah, teman-teman yang meninggalkan kita, menjauhi kita karena kita hijrah, selama kita kumpul sama mereka, kita dapat apa? Nah, manfaat apa yang kita dapat dari mereka? Kemudian Allah menjauhkan mereka dari kita. Itu disyukuri apa disesali? Nah, itu disyukuri. Nah, disyukuri. Nah, itu resep yang ke-7. Resep yang ke-8. Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya seorang hamba itu tidak diberi ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia, dia bisa terkena penyakit sombong, ujub, keras hati, sehingga untuk menyelamatkan dia dari apa? Penyakit ujub, penyakit sombong, kerasnya hati, Allah memberikan dia ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia. Nah, jadi itu adalah apa? Latifnya Allah, lembutnya kasih sayang Allah kepada hamba. Karena sayangnya Allah kadang menyakiti hambanya. Buat apa? Buat menyelamatkan hamba dari sakit yang lebih berbahaya. Saudara sekalian, coba kalau sampai Allah memberi kita sakit hati yang keras, bahaya nggak itu? Bahaya, saudara, bahaya. Nah, sakitnya badan kalau kita mati selesai. Tapi kalau sakitnya hati, begitu kita mati, mulai saat itu kita akan menerima hukuman-hukumannya. Mulai dari itu kita,
Nah, sakitnya hati itu seperti apa? Hati yang keras itu kayak apa? Hati itu kalau keras nih, indikasinya nih, kita supaya tahu sekarang hati kita ini keras apa enggak. Jangan karat atau bahkan sudah mati, nah enggak tahu. Baik, coba kita lihat hati kita masing-masing, termasuk hati yang keras atau bukan. Cirinya hati yang keras, satu, matanya nggak bisa menangis. Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing, kapan terakhir kali kita menangis karena dosa kita? Kapan terakhir kali kita menangis karena ingat Allah? Kapan terakhir kali kita menangis karena takut kepada Allah? Coba, kapan? Mungkin dari kita bahkan ada yang sampai kali kita menangis. Karena apa? Karena memang sudah sangat lama sekali kita nggak nangis. Ini berarti apa? Hatinya keras. Nah, kerasnya hati indikasinya adalah diantaranya beratnya kita mengerjakan amal soleh. Nah, kalau waktu sholat wajib ada aja yang bikin berat untuk datang sholat. Asalnya tuh nganggur, gak ada kerepotan. Begitu sholat tiba-tiba apa? Dapat ide mau kerja ini. Nah, itu baru sholat wajib. Berat. Belum nanti yang sunnah-sunnah lebih berat lagi. Coba. Ada nggak yang ngerasa berat untuk bangun malam, sholat malam? Ada yang ngerasa berat ini nggak? Ada? Malam nggak pernah bangun sholat, nggak pernah bangun doa malam, nggak pernah. Ini tanda hatinya keras. Hatinya keras. Nah, ini penyakit yang berbahaya, saudara sekalian. Nah, bahkan ada yang sampai pada derajat ketika dia mengalami seperti ini, dia nggak merasa sakit, dia nggak merasa sedih. Nah, sholatnya nggak tertib, nggak sedih, nggak pernah doa, nggak sedih, nggak pernah nangis. Hatinya sudah mati. Nah, seperti kata orang Arab, nah, asyatul madbuh la yu'limuhu syalah. Nah, kambing yang sudah disembelih, sudah mati, kalau dikuliti nggak akan sakit. Nah, hati kalau sudah mati, dia meninggalkan kewajiban, nggak ada perih-perihnya, nggak ada. Dia mengerjakan dosa, nggak ada perih-perihnya, nggak ada. Berarti itu sudah mati. Nah, kadang Allah ingin menyembuhkan kita dari kerasnya hati atau matinya hati. Dengan cara apa? Kita disakiti. Diberi musibah. Begitu dapat musibah, yang biasanya boro-boro kok doa sambil nangis. Nah, bisa sholatnya tertib saja sudah piro-piro. Nah, sudah piro-piro, sudah bagus. Baik. Nah, boro-boro kok doa. Boro-boro kok sampai doa malam. Nggak pernah. Begitu kena musibah, ya, nggak pernah. Setiap habis sholat dia zikir khusyuk, doa sambil nangis-nangis. Malam bangun doa lagi sambil nangis-nangis. Nah, hatinya yang asalnya keras sembuh seketika. Karena apa?
Nah, karena musibah, itulah sayangnya Allah kepada hamba. Terkadang Allah itu dekat dengan Allah, tapi Allah melihat kita kok nggak pernah mendekat, maka Allah membuatkan kita kondisi, menciptakan untuk kita kondisi yang memaksa kita untuk dekat kepada Allah. Nah, Allah menguji kita, memberi kita musibah karena Allah senang kita ingat Allah terus, zikir terus, doa terus, kita sering nangis. Allah senang dengan yang seperti itu, makanya kita diberi musibah. Nah, kemudian saudara sekalian, yang keberapa? 9, yang terakhir ya. Baik, yang terakhir terkait dengan dalam huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Dunia itu surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak menyenangkan. Jalannya orang masuk surga itu apa? Berat netepi kewajiban, ya dah, susah payah netepi kewajiban, susah payah menghindari maksiat, belum lagi masih diberi ujian-ujian yang berat. Itu jalannya masuk surga. Nah, beda dengan jalannya orang masuk neraka. Huffatin naru bisyahawat. Nah, neraka itu dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Saudara sekalian, ketika Allah memberi kita banyak cobaan, banyak musibah, justru kita husnudzan. Nah, mungkin ini cara Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Saudara sekalian, dari apa yang kita dengarkan dari resep Ibnu Qayyim tadi, kita bisa tarik kesimpulan, nah, bahwa bagi orang iman, nah, bisa sabar, bisa ridho, bahkan bisa syukur dalam menghadapi musibah, itu adalah apa? Nah, itu adalah seni dalam menghadapi musibah. Nah, itu adalah seni dalam menghadapi musibah. Nah, seninya orang menghadapi musibah seperti itu. Orang yang tahu bagaimana cara dia menghadapi musibah, maka menimba yang asalnya itu adalah mihnah sesungguhnya, tapi menjadi apa? Minhah. Nah, musibah itu anugerah bagi dia. Musibah itu nikmat bagi dia, bukan mihnah. Nah, musibah itu adalah minhah. Apa minhah? Hadiah. Nah, adalah hadiah. Nah, bukan mihnah. Kalau orang tahu bagaimana cara menghadapi musibah. Tapi beda kalau orang tidak tahu cara menghadapi musibah. Musibah itu betul akan jadi fitnah, ya. Musibah itu akan jadi mihnah, nah, yang akan merusak dia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita begini: musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun sika dzikrullah. Musibah yang membuatmu lebih menghadap, lebih semangat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepadanya. Nah, jadikan kita lebih khusyuk ibadahnya, lebih tekun ibadahnya, itu lebih baik daripada kita diberi kesenangan-kesenangan yang membuat kita lupa ibadah.
Nah, daripada kita diberi kesenangan-kesenangan yang menjadikan kita waktunya sholat kemana? Masih touring, ya? Waktunya sholat masih kemana? Masih goes, waktunya sholat masih apa? Nah, jadikan kita dekat kepada Allah itu lebih baik daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian, untuk materi kajian cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan sambil nunggu yang nulis, langsung saja. Waduh. Oh iya. Apa ini? Oh, ini kayaknya sekolahnya tinggi nih. Bagaimana cara merubah kondisi ketika sudah diberi musibah tapi masih tetap melakukan? Gimana nih? Nah, sudah diberi musibah juga masih belum sadar. Saudara sekalian, ini berarti apa nih? Hatinya udah parah banget nih. Ya, sudah parah banget. Musibah itu kalau dibilang obat itu dosisnya sudah tinggi ya. Nah, sudah dikasih obat yang dosis tinggi kok masih belum. Ini sakit. Nah, makanya orang yang seperti ini dia membutuhkan apa nih? Nah, lebih banyak apa? Bertafakur, lebih banyak bertadabbur, ya. Dia butuh lebih banyak lagi, lebih banyak mendengarkan nasihat, lebih banyak mempelajari sifat-sifatnya Allah. Saudara sekalian, salah satu sifatnya Allah adalah apa? Halim. Halim itu apa? Halim itu tidak segera menyiksa. Artinya apa? Ketika orang diberi berbuat dosa oleh Allah, diberi kesempatan, masih berbuat dosa lagi, diberi kesempatan lagi. Makanya ulama mengingatkan pada kita, ittaqu ghadabal halim. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan murkanya Allah yang Maha Halim. Kenapa? Ketika Allah memberi kita kesempatan, musibah yang kecil kita belum sadar, Allah masih memaafkan. Diberi musibah yang lain lebih gede, masih belum sabar, Allah masih memaafkan. Ketika saatnya Allah betul-betul sudah murka, hati-hati dengan murkanya Allah. Nah, di situ Allah akan menyiksa hambanya atau menghukum hambanya akhza azizin muqtadir. Nah, saudara sekalian, tidak ada nasihat yang lebih jelas daripada musibah itu. Kalau orang sudah diberi musibah masih belum juga sadar, itu tadi mungkin sudah mati hatinya. Nah, orang harus bisa menangis dengan kondisi seperti ini, nangisi kondisinya. Nah, gimana saya ini? Sudah dapat musibah kok juga masih belum sembuh, nangis loh. Nah, nangis. Kalau nggak bisa nangis, nangis karena nggak bisa nangis. Kenapa itu? Berarti itu musibahnya lebih besar lagi. Nah, sampai nangis saja sudah nggak bisa. Oh iya.
Ada lagi? Tadi katanya ada yang di sini. Bagaimana dengan doa yang rupanya itu menolak musibah? Nah. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami, apalagi kami ditinggalkan. Oh iya? Karena kami tidak mampu menghadapi ujian yang itu. Oh iya, yang pertama doanya boleh ya. Orang berdoa minta apa tadi? Minta supaya nggak dipisahkan dengan anak istrinya, ya. Minta apa? Kerukunan di antara anak istri. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ini benar doa ini. Tapi yang tadi, karena kami nggak mampu menghadapi ujian seperti ini keminter. Doa ini wong keminter. Allah itu tidak menguji kita kecuali dengan ujian yang mampu kita hadapi. Nah, ujian belum datang kita sudah nyimpulkan saya nggak mampu dengan ujian kayak gitu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nah, ini doa yang salah. Nah, orang itu ketika dalam keadaan baik, doa minta afiah, minta keselamatan. Minta keselamatan, minta kebaikan. Tapi ketika ujian datang, mintalah kesabaran. Jangan bilang, ya Allah saya nggak bisa dengan ujian kayak gini. Jangan gitu. Jangan gitu. Allah hendak memuliakan kita. Kemudian kita bilang, ya Allah saya nggak bisa. Berarti kita mengatakan apa? Saya nggak ingin kemuliaan yang seperti itu. Berarti kita sudah memvonis kita nggak layak dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Baik? Baik. Ketika saya infak, kemudian saya tahu infak saya ini disalahgunakan. Baik. Terus saya tetap menyalurkan infak ke situ. Gimana tuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolonglah dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu infak kita digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, terus kita berikan terus dengan alasan ya terserah sampean mau dipakai apa, kita menolong dia dalam dosa, ya. Kita menolong dia dalam kemungkaran, ya. Barang siapa yang menolong orang berbuat kemungkaran atau berbuat dosa, dia dosa enggak? Gimana tadi ya? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang menolong dalam kejelekan, dia akan mendapatkan tanggungan dosanya. Kecuali kalau kita nggak tahu, ya. Kalau kita nggak tahu, misalnya kita kira sih ini orang akan menyalurkan infaknya dengan baik, atau ini orang memang yang berhak untuk mendapatkan sedekah kita, tidak seperti yang kita kira. Yang seperti itu kita nggak dosa, infak kita juga masih berpahala. Zaman Rasulullah pernah bercerita gimana? Ada orang malam-malam dia mengeluarkan sedekahnya. Kenapa? Dia ingin sedekah yang samar. Malam ketemu orang, dia kasih sedekah banyak. Pagi-pagi ada yang cerita, tadi malam ada maling dapat sedekah banyak. Ternyata yang dapat sedekahnya siapa? Maling. Gimana? Apakah dia tetap dapat pahala? Rasulullah mengatakan tetap dapat pahala.
Besok lagi dia keluar lagi malam-malam dengan sedekahnya. Pagi-pagi ada yang cerita lagi, ada pelacur dapat sedekah banyak. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak tahu kemudian infak kita disalahgunakan, kita nggak dosa. Ya, infak kita tetap berpahala. Tapi kalau tahu infak yang kita berikan itu untuk membiayai kemungkaran, untuk membiayai bid'ah, atau bahkan untuk membiayai kesyirikan, kita tetap infak ke situ, dosa nggak kita? Dosa, ya, dosa. Nah, jadi jangan kira aku persenan tak niati sedekah biasa kok. Nah, saya tahu nggak persenannya buat apa itu? Sudah tahu tak persenannya buat apa? Nah, kalau sudah tahu persenannya buat apa ya jangan betul. Oh itu niatku sedekah baik, adapun sana dipakai apa ya terserah urusannya sana, nggak bisa begitu. Oke? Bagaimana menyikapi kondisi ketika orang tuanya itu belum hijrah dan hijrah, dan orang tuanya itu mendoakan kamu kata ridho, dan anaknya ini takut dengan ridhonya orang tua. Oh iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sudah berkali-kali. Nah, bagaimana kalau orang tua nggak ridho ketika anaknya hijrah? Nah, bahkan melaknati mungkin. Gimana? Nah, saudara sekalian, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hukumnya apa? Wajib. Tapi wajibnya tanpa batas atau ada batasnya? Ada batasnya. Apa batasnya? Malam yu'mar bima selagi tidak diperintah yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan yang menentang Khaliqnya. Nah, termasuk di sini. Nah, orang yang sudah tahu Islam jamaah, tahu apa bahayanya dia tetap di situ. Apa hukum meninggalkannya? Wajib, ya enggak? Wajib enggak dia meninggalkannya? Wajib. Apa hukumnya dia tetap di situ? Haram. Kenapa? Coba. Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ketika kalian melihat orang-orang yang berbicara enggak benar dalam ayat-ayatku, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan cerita-cerita yang lain. Saudara sekalian, bisa enggak saudara tetap di dalam Islam jamaah tapi enggak sambung? Bisa enggak? Bisa enggak tetap di situ tapi enggak persenan? Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, jenengan mau tetap di situ tanpa sambung, tanpa persenan, ya di depan. Nah, sehingga kalau mau tetap di situ ya tetap harus tetap sambung, tetap persenan. Nah, coba ketika acara-acara sambungnya itu apa yang kita dengarkan di situ? Ayat-ayat Quran diarteni sakarepe untuk menguatkan. Hadis-hadis ndak diarteni sakarepe untuk menguatkan doktrinnya. Terus kita diem nyenuk di situ. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, enggak boleh kita duduk bersama orang yang berbicara seenaknya tentang ayat Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Itu kemungkaran besar. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ada enggak yang lebih berdosa daripada orang yang ngarang-ngarang dusta terhadap Allah? Enggak ada kan? Dosa paling besar. Nah, ya?
Orang nasiri Quran sakarepe dhewe, menjelaskan hadisnya Nabi sakarepe dhewe, itu dosa paling besar tuh bohong kayak gitu. Terus kita diem di situ. Nah, nggak boleh kayak gitu. Nah, ini sampai kapan? Sampai mereka selesai dari ceritanya ini, kita baru boleh duduk bersama mereka. Jadi kalau panjenengan aktivitas sholat Quran sama mereka, kalau memang nggak ada yang lain yang ngajar ya silakan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau datangi pengajiannya, apalagi sambungnya, jangan, itu tempatnya kemungkaran. Tetapi itu ngaji lu, mana ada dalil ngaji dosa? Wong ngaji ku perintah Gusti Allah. Nah, tapi nek ngaji isine ngawur, gitu ya. Ngaji terus di situ nerangkan Quran ngawur, nerangkan hadis ngawur, ya. Itu bukan lagi pahala, itu bukan lagi ibadah, itu kemungkaran, ya. Itu kemungkaran. Oke, sekarang jenengan tahu kondisi seperti itu. Ada kewajiban meninggalkannya, haram. Terus, begitu sampean mau mengambil sikap, ibunya nggak ridho, orang tuanya nggak ridho, jangan ditodong dengan kewajiban taat kepada orang tua, ditodong dengan kewajiban birrul walidain. Nek memang masih taat, jangan keluar dari jamaah. Biasanya gitu ya. Apa lagi? Nah, kalau sampai keluar dari jamaah, bapak nggak ridho, ibu nggak ridho. Kalau bapak ibu nggak ridho, bagaimana sampai bisa mendapatkan ridhonya Allah? Padahal ridho Rabbi fi ridhol walidain. Nah, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Apalagi sampai dilaknati dan sebagainya. Nah, ya kayak gitu gimana? Ridhonya orang tua itu penting. Tidak bisa mengalahkan ridhonya Allah. Nah, tidak bisa mengalahkan ridhonya Allah. Ridhonya orang tua itu kita upayakan selagi tidak tabrakan dengan ridhonya Allah. Baik. Kalau orang tua ridho, Allah nggak ridho, mana yang kita utamakan? Ridhonya Allah. Nah, itu yang kita utamakan. Saudara sekalian, Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah namanya. Waktu dia masih Islam, menyatakan Islam, ngomong ke keluarganya bahwa dia sekarang udah masuk Islam, ditentang keluarganya, termasuk ibunya. Nah, ibunya sampai ngancam, saya tidak akan makan sampai mati kecuali kamu keluar dari Islam. Nah, pokoknya kamu nggak keluar dari Islam, saya nggak akan makan sampai mati. Coba nih, tekanan besar kan? Nah, buat anak yang sayang kepada orang tua digitukan gimana? Nah, nggak tega kan? Nggak tega. Nah, tapi Sa'ad dengan tegas mengatakan apa? Ibu, aku cinta kepada ibu, sayang kepada ibu, tapi cintaku kepada Allah Rasul mengalahkan cintaku kepada semuanya. Nah, akhirnya ibunya luluh. Nah, mau makan lagi. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau dia sampai melaknat, gimana? Doanya orang tua kan makbul ya, mustajabah. Saudara sekalian, laknat itu apabila diberikan atau diarahkan untuk orang yang bahkan yang kita khawatirkan adalah apa? Laknat itu kembali kepada yang melaknati. Itu yang bahaya. Ya, ketika dia melaknati, justru dia yang bahaya, bukan kita yang dilaknati. Itu ya. Jadi penolakan orang tua, apalagi
ancaman orang tua itu bukan alasan buat kita. Kalau penolakan orang tua, sahabat Rasulullah SAW banyak yang punya udzur kayak gitu. Kalau menentang orang tua dalam masalah seperti ini dianggap durhaka kepada orang tua. Mengalami kondisi seperti itu, apa kita mau bilang mereka durhaka kepada orang tua? Enggak. Oke? Nah, kalau memang sayang kepada orang tuanya, jelaskan kepada mereka. Ya, sebagian mikirnya ini perlu diluruskan. Ya, dia nggak jelasin ke orang tua, alasannya kasihan. Nanti orang tua saya kalau kaget sakit gimana? Ya. Dengan alasan kasihan terus diem, orang tuanya nggak diingetin. Yang mana orang tuanya tetap dengan akidah seperti itu, atau orang tuanya sakit karena kaget diingatkan? Mana yang lebih kasihan? Nah, jadi kalau kasihan, anfusakum wa ahlikum naro, yang kasihan malah didiemin, gitu ya? Baik, ada lagi? Monggo. Orang tua saya orang luar. Orang luar lah, jenengan apa orang dalam? Nah, dulu. Terakhir saja ke Islam Jamaah. Semuanya sendiri. Akhirnya mau semua. Bahkan nanti saya dari dapat sudah bersaudara itu 15 sama di Islam Jamaah. Semua pasti tinggal di sana, ya saya sendiri yang alami. Orang tua saya punya tidak mau, saya paksa, saya paksa untuk menjadi Islam Jamaah. Terus akhirnya beliau keduanya baik ayah maupun ibu itu ya wafat di dalam Islam Jamaah. Ada penyesalan, bagaimana kira-kira? Dulu ngajak keluarganya sampai pada masuk ke Islam Jamaah, sekarang keluar sendiri, keluarganya nggak ada yang mau diajak keluar. Kalau saya nyesel gimana ya, memang harus nyesel ya. Terus gimana cara kita mencari pulihan ya, kalau bahasanya ya ittaqullah, taqwalah kepada Allah seapal kemampuan. Artinya setidaknya lah, karena dulu yang ngajak mereka ke situ ya kita, sekarang kita ingatkan, kita kasih tahu mereka ya, datang minta maaf. Dulu ngajak masuk ke Islam Jamaah, sekarang saya kasih tahu Islam Jamaah itu enggak benar, Islam Jamaah itu sesat. Nah, bagaimana yang sudah meninggal dalam keadaan seperti itu, kita tetap berharap Allah mengampuni mereka. Ya, Wong Islam Jamaah gak sampai kafir tak Pak? Enggak. Ya. Nah, ya, akidah Islam Jamaah itu ya memang menyimpang. Nah, nyimpangi rotok nemen, gitu. Rotok nemen banget. Nah, tapi secara hukum mereka masih muslim. Mereka enggak, dengan penyimpangannya itu belum sampai. Nah, orang dalam kondisi seperti itu masih masuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, masih mungkin Allah mengampuni. Nah, jangan dihitung dosa menyesatkan itu kalau sengaja menyesatkan. Gitu, jadi lo pada kapusan nih kok, ya enggak? Keluarga kita atau bahkan sama pengurus kita itu kabeh itu sama-sama kapusan. Nah, sama-sama kapusan. Nah, makanya ini ya teman-teman nih ya, kalau dengan
mungkin pengurus-pengurusnya yang dulu mengeluarkan, menonaktifkan, bahkan memaklumat ya, atau dengan saudara-saudaranya yang masih membuli, gojloki, nggak usah sakit hati ya, nggak usah sakit hati, nggak usah mangkel ya. Mereka itu sama korban penipuan seperti kita gitu ya. Nah, ya kita syukur alhamdulillah kita sudah disadarkan ya. Saudara-saudara kita yang belum sadar kita kasihan, kita berharap mereka sadar gitu ya, amin gitu ya. Nah, pengurus-pengurus yang membantu kita keluar entah dengan maklumat atau non-aktif atau digojloki ya disyukuri ya. Kalau bisa dikirimi hadiah ya, dikirimi hadiah, Pak jazakallah khairan, saya sudah dibantu keluar dari Islam Jamaah gitu ya. Ya. Cukup insyaallah. Yeah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.